Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai tema pembacaannya, yaitu yang ingin bicara dari hati ke kamu. Ya, ada seseorang yang sedang ingin bicara dari hati ke hati sama kamu. Ya, ada yang mau dia bicarakan jujur sama kamu. Oke, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Oke, kita mari lihat, semoga hal baik terjadi sama pembacaan ini. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu secara garis besar aja siapa sih orang ini, kuncian utamanya siapa sih orang ini. Oke. Orang ini tuh orang yang punya banyak pengetahuan, dia suka banget baca, mungkin saja dia bekerja dalam industri yang berhubungan dengan pendidikan atau percetakan, perbukuan ya. Tapi orang ini juga penuh dengan misteri. Orangnya ini banyak misteri, banyak rahasia orangnya, ya. Dan di sini juga ada seseorang yang punya intuisi yang sangat bagus, punya emosi yang sangat kuat ya. Emosi dan intuisi ini sangat kuat ya. Dan dia tuh sebenarnya masih belum begitu mungkin memahami kenapa sih bisa adanya suatu koneksi secara spiritual ke kamu ya. Orang ini juga seorang yang penuh dengan imajinasi dan bisa berhayal ya. Terus satu lagi. Sebentar, ini juga nggak dipakai. Kenapa ini banyak kartu penanda yang aku ini ya, apa namanya, pakai. Oke. Dan sekarang kita mau lihat satu lagi ya, ciri-cirinya siapakah orang ini. Oke. Orang ini adalah seseorang yang cenderung tertutup, seseorang yang banyak mengalami satu perasaan depresi, satu perasaan stres, satu perasaan kesedihan ya. Dan di sini adalah seseorang yang sedang mungkin saja baru saja mengalami suatu kedukaan ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana situasi hubungan kalian pada saat ini. Oke. Ada cross, ada bear. Di sini ada begitu banyak beban-beban yang terjadi sama hubungan kalian. Nah, beban yang ada di sini ini bisa saja beban secara masalah, beban secara kesulitan, beban secara kedukaannya. Dan di sini beban yang dia alami di sini di hubungan kalian, ada di sini yang punya beban secara keyakinan. Ya, jadi mungkin di sini ada yang punya beda keyakinannya di antara kalian. Tapi di sini juga bisa saja ada masalah keyakinan, bukan cuma agama ya, bisa juga prinsip ya. Dan di sini juga ada masalah dari sosok yang lebih tua atau yang lebih punya power. Di sini bisa saja sosok orang tuanya, ayahnya, ibunya, orang yang lebih punya pengaruh di dalam hubungan ini. Berarti di sini ada beban. Oke. Kita mau coba lihat ya. Ada beban apa selain beban dari orang tuanya. Di sini juga ada beban tentang pergerakan. Sehingga karena adanya situasi beban ini, pergerakan menjadi terasa sangat sulit, serasa sangat nggak stabil. Ada yang on off dalam hubungan ini juga bisa, kalau yang soal lihat ya. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Ya, orang ini sebenarnya merasakan suatu kenyamanan, orang ini merasakan suatu aman, nyaman, comfort gitu loh ya. Dan dia merasakan ada satu kehangatan di kamu. Artinya kamu adalah seseorang yang tidak terasa asing ya buat dia. Ya. Dan dia merasakan kamu adalah seseorang yang sangat loyal ya, artinya kamu sangat setia ya di dalam hubungan ini ya. Kamu juga sangat menyupport dia, selalu ada buat dia, dan kamu selalu bisa dipercaya buat dia ya. Dan kamu adalah salah satu orang yang paling dia nyaman untuk dia bisa komunikasi, untuk dia bisa bicara, untuk dia bisa menyampaikan isi hatinya ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, apa yang ingin dia bicarakan dari hati ke hati sama kamu. Oke. Yang pertama, dia pengen ngomongin soal hubungan kalian yang penuh dengan banyak sekali pertimbangan dan harus mengikuti intuisi
ya. Dia ingin berbicara sama kamu dari ke hati, hati ke hati. Mungkin beberapa dari mereka yang banyak bersikap pasif atau bersikap diam, itu lebih kepada dia itu masih berpikir banyak sekali perencanaan dan masih berpikir tentang bagaimana situasi hubungan ini tuh mau ke depannya seperti apa. Oke? Dan di sini juga ada situasi di mana banyak sekali beban-beban. Dia tuh kayak pengen cerita sama kamu. Kalau beban yang dia tanggung itu sangat banyak, dia tuh ngerasa nggak sanggup, dia ngerasa stres, dia ngerasa lelah, dia ngerasa sangat amat draining. Dan dia merasa seperti amat kayak di satu sisi hidupnya dia berat dan banyak sekali yang harus dia renungkan. Artinya di sini mungkin saja dia ditekan oleh banyak sekali target, banyak sekali ekspektasi di dalam hidupnya dia. Oke? Dan di sini juga dia pingin ngomong sama kamu bagaimana seadanya dan senyatanya kalau situasi finansial dia itu belum cukup baik, ya. Situasi finansial dia itu masih gimana ya? Masih dalam proses membangun, masih dalam proses membina. Jadi mungkin belum sepenuhnya bisa settle, mungkin belum sepenuhnya bisa baik. Nah, ini juga yang membuat diri dia mungkin tidak punya secara penuh kekuatan untuk mampu ke situasi ini gitu loh. Ya. Kita mau lihat isi hatinya dia. Dia itu pingin ya lebih terbuka sama kamu soal perasaannya dia, karena selama ini mungkin saja dia banyak tertutup, banyak tidak mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Oke? Dan sebenarnya dia itu merasa bersalah dengan situasi dan kondisi sekarang sudah terjebak dalam situasi mungkin saling sayang, saling ada perasaan, tapi situasinya juga dia banyak beban. Di sini ada satu penyesalan, dia ngerasa kayak mungkin kalau sebelumnya aku nggak seperti ini, mungkin aku seharusnya bisa lebih baik. Seandainya aku bisa lebih baik dalam menangani situasi hubungan kalian. Seandainya dia mungkin dari awal jujur kalau kalian mungkin gak dapat restu atau orang tuanya atau pihak ketiganya itu sangat dominan dan sebagainya gitu. Kalau dia nggak punya power, mungkin dia harusnya jujur. Oke? Dan di sini sebenarnya ada banyak dari dia yang pingin bicarakan tentang yang namanya minta maaf sama kamu. Ya, pingin minta maaf ya. Karena apa? Karena dia telah banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Oke? Tapi di satu sisi dia juga pengen bicara bahwa selama ini dia itu punya satu keyakinan sama kamu, ya. Dan orang ini kayak pengen bicara sama kamu, dia kayak kepingin, please dong kamu masih trust sama aku, please dong kamu masih percaya sama aku gitu. Jadi orang ini tuh kayak menginginkan kamu tuh itu bisa percaya dan yakin sama dia, trust sama dia gitu loh. Dan di sini dia berharap kamu tuh masih mau yakin dan percaya kalau hubungan ini masih ada potensinya dan semuanya baik-baik aja. Jadi di sini mungkin ada dari kalian yang mulai khawatir, mulai takut, mulai mempertanyakan ini bisa nggak ya jalan situasi hubungan ini. Dia tuh pingin bisa bicara sama kamu, yuk kita sama-sama optimis, yuk sama-sama kita bisa melewati hubungan ini, bisa kita kondisikan gitu loh ya. Dan dia itu sebenarnya sudah pingin ngomong sama kamu, dia sudah berulang kali mencoba untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa. Makanya sekarang dia pun jadinya meyakini kalau mungkin memang ini benar adanya gitu loh. Kalau aku dapat panggilan, kalau aku harus sama kamu, dan aku harusnya bisa punya satu keyakinan hubungan ini bisa jalan gitu loh. Kamu tuh sangat berbeda dari yang lain. Kamu memberikan sesuatu yang sangat berbeda yang tidak diberikan sama orang lain ke dia. Ada perasaan khusus, ada koneksi yang tidak biasa. Dengan kamu, segalanya seperti berarti dengan kamu segalanya lebih komplit. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Komplit, utuh, berarti, ya. Dan di sini dia merasakan sama kamu tuh begitu banyak kebahagiaan, begitu banyak support, begitu banyak hati yang arahnya sejalan gitu loh ya. Jadi kalau selama ini dia mungkin masih ada yang diem dan sebagainya, itu adalah karena situasi-situasi dia sebenarnya cukup frustasi dengan keadaan dia. Dan aku sebenarnya nggak betah dengan situasi kita yang seperti ini. Sebenarnya dia pun stres, karena apa? Terhalang situasi dan keadaan mau ke depannya seperti apa gitu loh. Di sini dia pun kayak banyak yang sampai dia harus bisa minta tolong sama temennya. Dia pun banyak diskusi sama temennya, mikirin soal hubungan kalian mau ke depannya seperti apa.
Di sini memang family issue sangat main di sini. Peran keluarga sangat main di sini ya. Jadi bisa saja dia ingin ngomong terbuka dan apa adanya sama kamu. Kalau situasi dari keluarga itu sangat mempengaruhi hubungan kalian tuh ke depannya seperti apa. Oke, sebenarnya kamu pun udah tahu dari awal banyak tanda-tandanya kalau hubungan ini tuh memang akan mengalami kendala dan rintangan dan halangan. Dan dia begitu kepingin ketemu sama kamu lagi. Oke, itu yang mau dia bicarakan. Dia pengen bicara soal dia mau ketemu lagi sama kamu, bicarain soal masalah-masalah yang sebenarnya sedang dia hadapi saat ini, gitu. Ya. Dan dia mau bilang kalau dia nggak bisa melepaskan kamu. Dia sudah berusaha cari pengganti tapi nggak bisa. Karena dia nggak tahu kenapa dia itu seperti sudah terobsesi dan terikat sama kamu. Karena sudah terlanjur, yang tadi Sora bilang di kartu bawah sini, terlanjur ngerasa nyaman. Dan passion dan hasrat dia ke kamu sangat-sangat kuat. Lalu Sora, pertanyaannya, apakah dengan situasi kayak gini kita bisa sama-sama? Kita lihat ya, apakah bisa sama-sama? Ada clouds, ada tree, ada kebimbangan yang sangat banyak ya, dan ini sangat mempengaruhi koneksi kalian, khususnya masalah finansial. Jadi ya, sebenarnya ini kartunya negatif, ini satu positif dan positif ya. Jadi kalau kamu tanya, mungkin nggak sebenarnya ini semua bisa diselesaikan dengan situasi finansial yang cukup baik dan cukup solid, dan juga keluarganya dia akan bisa lebih how to say ya, lebih mungkin support dan sebagainya kalau situasi finansial kalian sudah lebih mendukung ya. Dan under the decade ada bouquet, ada lily, ada crossroads. Jadi potensinya di sini adalah memang bisa. Oke, memang bisa hanya kalau mendapatkan restu ya, karena kalau enggak itu harus cari opsi lain gitu ya. Ya salah satunya yang memang jadi jatuhnya dalam tanda kutip mangkir ya, dalam tanda kutip melawan keluarganya untuk tetap sama kamu. Tapi itu pun sulit kalau kondisi finansial dia belum cukup baik. Jadi harus memperbaiki situasi finansial, baru si orang tua atau si orang ini yang kalian nggak dapat restu itu baru bisa melihat potensi, oh oke, ini ada opsi lain, bisa jalan gitu. Apakah akhirnya akan dia mendapatkan restu? Iya, tapi nggak bisa dipaksa. Artinya di sini ada proses, uang yang harus dikumpulkan dulu, situasi finansial yang harus lebih solid dulu, ya. Oke. Jangan dipaksain gitu loh. Artinya di sini butuh proses, butuh lebih sabar, butuh lebih tekun, butuh lebih apa ya, positif gitu loh. Cari jalan keluar. Dia akan berusaha untuk apa ya? Dia akan berusaha untuk apa? Kalau Sora lihat di sini, dia akan berusaha sebisa mungkin mempertahankan kamu sampai titik darah penghabisan. Itu yang Sora lihat ya. Orang ini tuh jelas kelihatan dia ada usaha pingin mertahanin kamu. Jadi buat kamu yang masih mempertanyakan apakah dia akan memperjuangkan kamu, iya ya, karena dia sebisa mungkin pingin berusaha untuk mempertahankan, tapi tolong jangan dipaksakan. Oke. Kita akan lihat di sini akan ada tanggal-tanggal yang berarti sesuatu ya di sini. Mungkin tanggal-tanggal yang akan terjadi sebagai turn point dalam hubungan kalian ya. Tanggal dia mulai menjelaskan sama kamu, atau justru ke tanggal pernikahan kalian karena sudah ke arahnya serius, dia mau pingin perjuangin kamu. Oke. Ada 6, ada 1, ada 21, ada 11, ada 3, ada 28, dan ada 13 ya. Ini adalah tanggal-tanggal yang berarti sesuatu. Oke. Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini pun lagi tengah berjuang. Ya, sih dia tuh optimis kalau ini nggak bakalan gagal. Artinya orang ini benar-benar pingin berjuang sampai titik darah penghabisan untuk hubungan ini gitu loh. Hanya memang kalau yang Sora lihat di sini harus cari jalan alternatif. Jadi ini seperti kayak main taktik gitu loh. Gimana caranya supaya bisa dapat approve, dan dia juga gini, semakin posisi dia solid dan keuangan dia bagus, dia semakin bisa meng-approve gitu loh.
sih, finansial dan karir mengaruhin kan. Jadi fokus dia akan tetap juga ke finansial dan karir yang nomor satu. Jadi kamu jangan aneh kalau kamu mungkin gak di nomor satu kan, karena fokusnya dia ya finansial dan karir, supaya ujungnya kesananya lebih enak untuk bisa punya power, karena dia memang udah mandiri, dia udah bisa gitu. Paham ya maksudnya Sora? Oke, kita akan coba lihat astrologinya. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, kepingin beli kartu, atau kepingin belajar baca kartu juga bisa. Semua di Instagram Sora @sora_tarot ya. Ada Sagittarius ya. Ada Sagittarius, ada Taurus, ada Scorpio, ada Sagittarius lagi, ada Gemini, dan ada Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita coba tahu kabar. Oke, ada yang masih menjadi rahasia. O, U, H, F, Q, L. Masih tanda tanya. E lagi. B, W, dan A. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke. Plat nomor kendaraan O. Sora angkat ya. 1, 2, 3 pause. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu. Mohon maaf buat kekurangannya. Bye bye.